Only for 10 minutes. Oke? 10 menit. 10 menit saja. Tambah sedikit Ustaz. Nama saya itu SH MAG. Dulu SH-nya dulu daripada MAG-nya. Itulah sebagai perkenalan. Doktor SH dulu. SH MAG ujungnya. Itu. Jadi panggil saya Pak Rakib Jamari saja ya. Pak Rakib Jamari. Kalau Pak Rakib saja di Jawa banyak orang nama Rakib. Cuma Rakib panggil di Jawa Pak Rokib katanya. Pakai O. Rokib kalau saya pakai A. Jadi saya waktu di Jakarta, saya tulis ada nama Rakib gitu. Dipegangnya baju saya. Ini nama saya katanya. Rupanya namanya Abdul Rakib. Kalau saya Muhammad Rakib. Jadi di antara Rakib-Rakib yang banyak dokter juga ya. Supaya jangan ragu, ditambah dengan nama orang tua Jamari. Jawa, Minang, Aceh, Riau. Wah, yang Jawa Aceh Riau. iso om Jawa. Gemari Palu Cinawi toto tentrem karakter harjo. Ijo royo-royo kang sarwuti nandur, murakan sarwuti nuku. Ada orang Jawa di sini? Hah? Sopo sing wong Jawa rene? Iso wong Jawa ta bisa bahasa Jawa? Nek iso bahasa Jawa. Aku iki wong Jawa. Gemari Palu Cinawi. Jamari, Jawa, Minang. Minang dia juga, ibu saya orang Minang. Tapi lahirnya di Riau. Asalnya dari Bukit Tinggi, Sarojo, Banyangin. Karatau, Madang di Ulu. Baguah, Babunga Balun. Marantau, Bujang dahulu di rumah Babunga Balun. Belum berguna di rumah merantau dahulu. Aceh, Aceh bisa pula bahasa Aceh. Panjibu, makan nasi. Hanapeng hanainya. Tak ada uang, tak ada cita. Bahasa Aceh ya. Ya kalau bahasa Riau, bisa lah. Iya kan? Bahasa Riau. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana? Dari mana datang perintah? Dari sawah turun ke kali. Dari sawah turun ke kali. Dari kali turun ke tempat. Dari sawah turun ke kali. Dari Allah turun ke Nabi. Dari Nabi turun ke umat. Apa saja bisa lo seketik. Nansitan kotoban kinan. Kapulau Tonga mambuek pondok. Jantung hati tunangan urang. Lata panje dan di batang dodo. Ternyata yang kita inginkan tuh tunangan orang. Ibarat terpanjat di batang dodok. Batang dodok tuh durinya panjang-panjang. Kalau sampai ke atas mau turun ke bawah hancur. Naik ke atas mati. Lata panjat di batang dodok. Oke, kita tinggalkan perkenalan cukup demikian. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit ini kerangka berpikir. Cucu-cucuku sekalian. Ya, atau kakek ingin menerangkan kepada kalian bahwa ada 2 kerangka berpikir yang terbesar di dunia. Pertanyaannya sebelum dibuat 1, 2, 3, kalian ini sudah berpikir apa belum? Sudah. Betul? Jangan-jangan tidak pernah berpikir. Pernah berpikir? Ciri-ciri orang yang berpikir itu selalu bertanya. Jadi berpikir itu adalah bertanya. Orang yang tidak pernah bertanya, tandanya dia tidak pernah berpikir. Sekurang-kurangnya bertanya kepada diri sendiri. Pernah bertanya apa tidak? Pernah? Berarti sudah berpikir. Yang kedua, ciri-ciri orang berpikir itu selalu mencoba-coba. Tadi kami dalam mobil cerita dengan Ustaz Priadis. Sayangnya coba-coba saja kata Ustaz. Lama-lama bisa. Ya itu yang dikatakan berpikir itu selalu mencoba-coba, trial and error seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Sampai beribu-ribu kali dia coba baru jadi listrik itu. Sampai dipukul orang
Karena dalam kereta api itu listrik yang dia bawa dalam tasnya itu jatuh lalu berasap, takut orang itu kebakaran, dipukul ke telinga Thomas Edison sampai pekak telinganya di sebelah kanan, tapi bukan pekak benaran, agak kurang pendengarannya sebelah kanan, kena ditinju orang. Tapi akhirnya dia berhasil, orang tadi dicarinya minta maaf. Ya, forgive me Mr. Thomas Edison. Forgive me itu artinya maafkan, berikan maaf. Berikan maaf. Nah, jadi ciri-ciri orang berpikir itu bertanya, selalu mencoba-coba. Kemudian ada yang ketiga, ciri orang berpikir itu curiosity. Apa curiosity? Kalau bahasa Jawanya kepo. Apa itu? Penasaran terhadap sesuatu. Itu tadi berpikir. Kalau tidak ada yang tiga itu, tandanya orang itu belum berpikir. Sekarang cucunda semua sudah berpikir apa belum? Sudah, alhamdulillah. Lanjutkan berpikirnya itu. Ada lagi yang sebetulnya yang keempat. Ciri-ciri orang yang berpikir itu selalu ingin mendekati orang-orang yang pintar dan orang yang saleh. Tahu dia itu ada orang hebat itu, dia kejar. Paling tidak dia duduk bersama saja. Ada mahasiswa saya satu orang di Pekanbaru, orang Cina. Kalau dia menulis itu pakai tangan kiri. Setelah mahasiswa semuanya pulang, dia tetap duduk dekat saya. Cemburu pula kawan-kawannya itu semua karena dia yang tercantik di kelas itu. Wah, ngapa dekat-dekat dengan Pak Rakib tuh? Pak Rakib jemari. Ada yang mau saya tanya. Karena saya katanya selalu ingin mendekati orang yang berilmu. Saya mau tanya-tanya, saya ini bukan Islam loh. Wah, ini agamanya Hindu. Tapi wah mau tanya-tanya tentang Islam sama Pak Rakib. Oh, ya. Nah, saya dia tanya. Itu tentang ruang angkasa yang saya terangkan itu katanya ada makhluk yang mirip dengan manusia. Apakah ada manusia di luar angkasa, Pak? Lalu saya jawab, ada. Oh, makin penasaran dia, makin dekat duduknya dekat saya. Kawannya makin cemburu, apa kau dekat-dekat sama Bapak tuh? Katanya. Kau mau tanya tentang Islam, aku kan Islam juga, katanya. Cemburu dia. Sayang dia tidak lama, hanya 1 semester. Kalau lama mungkin dia tergiring sama dengan saya disahadatkan. Tapi kabarnya ujung-ujungnya dia masuk Islam juga. Tapi bukan waktu saya. Setelah di kampungnya, dia carinya pula orang-orang yang alim di kampungnya itu, ketemu, penasarannya terjawab, akhirnya dia masuk Islam. Lalu dia katakan Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Di dalam Islam itu peradabannya, ilmu pengetahuannya lengkap. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berpikir, pertama dia suka bertanya, yang kedua mencoba, yang ketiga penasaran, kepo, yang keempat jadi kalau ada nanti sudah kawannya belajar masih bertanya juga, Pak maaf Pak, ya sebetulnya dah habis pelajaran ini Pak, tapi aku perlu sekali tanya dengan Pak. Ini orang cara-cara ilmuwan seperti itu. Kalian nanti juga begitu. Kalau ada yang menjadi guru, ada aja murid penasaran, minta maaf ya, tidak habis sebetulnya, minta maaf perlu sekali Pak. Tandailah itu murid punya masa depan keilmuannya luar biasa. Berarti dia mendekati hidayah seperti yang didapatkan oleh nabi-nabi yang bukan rasul. Karena ada nabi yang bukan rasul, itu tanda-tanda arah ke sana. Nah, terakhir sebelum Ustaz Safriyadis Jafar meneruskan, ada 2 pemikiran yang paling besar di muka bumi ini. Ya. Yang pertama namanya pola pikir serba benda. Ya. Yang pertama pola pikir serba benda, dalam kurung materialisme. Ya, itu serba benda. Itu yang pertama. Ya. Itu pola pikir terbesar, itu dianut oleh Amerika, Inggris, Eropa Barat. Di mana penganutnya? Di Amerika dan Eropa Barat. Eropa Barat itu ya Inggris, Jerman. Dan dia tidak mempercayai adanya Tuhan itu. Yang pola pikir materialisme. Yang kedua, pola pikir terbesar itu pola pikir yang selalu menebak-nebak dan menghayal.
selalu menebak-nebak dan menghayal dengan memakai logika. Logikanya benar. Dengan memakai logika. Itu pola pikir yang kedua. Namanya aliran kerangka berpikir idealisme. Jadi dia tidak suka nebak pikir, tapi pakai logika yang logis. Aliran apa namanya itu? Idealisme. Ide itu artinya cita-cita. Isme itu aliran. Aliran yang serba cita-cita. Dia juga tidak mengakui ini nanti adanya Tuhan. Yang ada bagi dia cuman ada ide-ide dan hayalan. Nah, cukup dua itu. Ustaz perkenalkan pola pikir besar terhadap dunia yang peranan kita, cucuku sekalian, yang menjadi pelajaran kita nanti diberikan oleh Ustaz Saprian Syafaranti. Di antara kedua berpikir itu kita termasuk yang mana? Pola berpikir yang mana nanti itu? Dan apakah kita memang sudah berpikir? Itu nanti akan diteruskan oleh Ustaz Saprian Jafar, yang intinya kalian nanti berubah cara berpikirnya setelah ikut karantina ini. Siapa nanti cara berpikir yang tidak berubah, gagal karantina selama seminggu, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kami pun datang berjam-jam dari Pekanbaru ke sini, sia-sia saja kalau tidak ada perubahan cara berpikir kalian. Mudah-mudahan berubah. Ciri-ciri orang berpikir yang kelima adalah berubah. Orang yang tak pernah berpikir takkan berubah, tapi berubah kepada yang lebih baik. Ingat, 5 jadinya, enggak 4 ya. Lupa Bapak tadi, atuk tadi lupa. Yang kelima adalah dia melakukan perubahan. Takkan berubah kalau kamu tak merubah dirimu sendiri. Sekian, terima kasih. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Forgive me please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz, Pak Dokter. Bisa kita mulai? Bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bapak bertemu dengan murid-murid mu'alimiyah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat kita ya. Amin. Pak Doktor itu guru Bapak juga. Ada lagi guru Bapak Doktor Safwi Khodil Almarhum. Itu guru Bapak juga. Kalau kemana-mana Bapak dibawa. Karena beliau sudah meninggal, rupanya Allah berkehendak lain yang menggantikan teman guru Bapak. Jadi Doktor Waktu Jawa di sini teman dari guru Bapak juga yang selalu kemana-mana dengan sajian materi pesantren. Ini perlu kita syukuri, mudah-mudahan Allah tambah nikmat, Allah tambah ilmu, Allah tambah kreativitas kita dengan adanya acara ini. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Bapak sengaja buat ini. Bapak hobi dengan ini, dengan kulit-kulit. Nanti dengar. Kadang-kadang niat itulah, makanya butuh operator nih. Habis baterainya enggak? Bukan baterainya Pak. Kita harus punya aturan, khusyuk mendengarkan, ya kan, betul? Silakan baca Nabila syaratnya. Khusyuk mendengarkan merupakan kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Khusyuk. Yang lain itu singkirkan dulu, makanya HP-nya diambil tadi kan? Ya. Sampai muhasabah terakhir semangat luar biasa, betul. Bapak puas. Kenapa? Karena yang ikut itu jurusan apa mereka? Agama luar biasa. Dia mau khusyuk. Nah, yang keduanya, terus silakan baca dahnya. Terima kasih untuk tidak menghapuskan. Itu dia, jangan pakai HP juga. Tapi apakah kita tidak butuh HP? Butuh. Kenapa? Justru yang nggak pandai ber-HP itu orang jadul, ya kan? Nah, jangan kayak gitu. Yang ketiga, silakan baca.
Lydia Kandau. Silakan Lydia. Ya udhuni astajib lakum. Berdoa kamu pasti kabulkan. Ya kan, siapa yang bercita-cita ingin jadi dokter, jadi guru, ya Allah jadikan guru yang hebat besoknya ya Allah. Siapa yang bercita-cita Perawat. Ya Allah, ingat anak bapak dapat tes sekalian namanya perawat UI Azka Fahana. Dia tes ini Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan lulus. Amin. Sebelumnya dia jadi pegawai antar provinsi di Global Forum. Ya alhamdulillah PUI itu tidak payah. Kenapa? Karena fokus. Desa harus fokus dalam belajar itu. Makanya mudah-mudahan dengan anak bapak berdoa, cita-citanya mudah digapai. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya Tasya. Itu dia, sebaiknya duduk dan tempat akrab. Kenapa? Karena dia tempat akrab ada aja. Itu maka atu-atu kita ya. Padahal Ustaz kesopanannya luar biasa itu. Bapaknya masih muda. Coba lihatnya. Kalau dia dari belakang, iya, masih muda. Sesan juga kita kan. Kalau ke depan dia kan ada ubannya kecil kan. Bapak juga ada uban kok, ya kan? Kenapa ada uban apa? Gimana? Bapak berusaha menghilangkan, kan hilang ya. Kenapa? Itu tandanya umur sudah bertambah, betul? Makanya nggak boleh sombong, hidup ini sebentar. Hidup di dunia ini tiada yang abadi, betul? Setiap yang bernyawa kelak pastikan mati, kembali ke asalnya. Mati, belum lagi tua udah mati. Banyak tuh murid-murid dia bapaknya sobat tuh banyak juga yang mati di sekolah sedang belajar. Makanya hati-hati ya, sedang belajar ini. Ada juga yang mati sedang belajar. Mati apa? Mati akal. Dan mau belajar mati akal. Berikutnya, Bapak minta Putri Majidah. Jangan keluar masuk terus. Ini ada aja yang lihat. Padahal ada gitu kan. Mereka gitu terus ya. Jangan. Berikutnya, Bapak minta Ayen. Ada Ayen di mana? Apa yang bikin Ayen? Itu dia, cuman itu kan Bapak dari bawah juga tuh. Hari ini boleh langsung bertanya dengan materi kerangka berpikir. Setuju? Setuju.